Halo, selamat sore sahabat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan semoga sehat selalu. Jumpa lagi nih bersama aku di sini Natasha Panjaitan. Sore hari ini aku akan membawakan IG Live Talk YKAI. Nah, di hari ini hari Kamis sebenarnya. Seperti hari Kamis yang biasa ya. Jadi teman-teman masih ada satu hari lagi menuju weekend, tetap semangat untuk aktivitas apapun yang kalian kerjakan. Dan juga, tapi hari ini bukan hari Kamis yang biasa. Hari ini tanggal 1 Juli kita adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena tanggal 1 Juli ini adalah hari buah sedunia. Jadi sore hari ini IG Live Talk kita akan seru banget karena berbincang-bincang mengenai buah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang meningkatkan imun tubuh dengan buah dan sayur. Gak tanggung-tanggung loh, kita akan ngobrolnya dengan seorang ahli gizi, nutritionist dari Eats Buah, namanya Kak Diajeng Anjalna Gakusha Ahli Muda Gizi. Sebelum kita undang Kak Diajeng ya untuk masuk ke IG Live kita, ingin berterima kasih dulu nih untuk sahabat-sahabat TKI yang sudah memberikan dukungan pada adik-adik kita penyintas kanker secara finansial maupun non-finansial. Nah, buat sahabat-sahabat TKI yang mungkin lagi nonton juga dan ingin memberikan dukungan untuk adik-adik kita penyintas kanker, boleh untuk langsung transfer aja ke rekeningnya KAI. Nomornya ada di bio Instagram kita, bisa silahkan dicek. Atau kalau misalkan mau memberikan dukungan lainnya juga tinggal hubungi aja tim kita, nanti coba didiskusikan. Nah, udah banyak nih yang wave juga. Halo, selamat sore. Oke, kalau gitu pasti udah gak sabar ya untuk memulai perbincangan kita sore hari ini. Kita langsung undang aja yuk Kak Diajeng dari Eats Buah. Kok aku gak bisa invite ya? Kak Diajeng mungkin boleh request untuk join. Nah, oke. Kita sambungkan ya. Sambil nunggu teman-teman. Udah masuk ya? Sorry. Halo Kak Diajeng. Selamat sore. Selamat sore. Aku manggilnya apa nih ya enaknya? Kak Diajeng atau Kak Ajeng aja? Panggil Kak Ajeng aja. Kak Ajeng ya? Oke. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Kakak bagus deh. Aku kabar baik. Masih sehat semuanya yang di rumah juga, untung deh. Iya. Aku ini sebelum kita mulai, sebenarnya aku agak penasaran sama nama kamu. Kamu kan namanya Diajeng Anjalna Gakusha. Gakushanya lo kayak bahasa Jepang ya? Iya, itu bahasa Jepang. Oh beneran bahasa Jepang? Iya. Aku hanya iseng-iseng nebak, ternyata bener. Pada ini ya, orang tua suka banget ya sama Jepangan gitu. Iya, jadi ada diselipin nama Jepangnya. Bagus artinya. Anyway, jadi sore hari ini kan kita akan ngobrol tentang meningkatkan imunitas tubuh dengan buah dan sayur nih bersama perwakilan dari Eats Buah, seorang nutritionist Kak Diajeng. Nah, sebelum kita masuk ke topik, aku ada pertanyaan dulu nih buat Kak Ajeng. Kan sebenarnya ini topiknya tentang meningkatkan imun tubuh. Tapi sebenarnya apa sih memangnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi imunitas tubuh? Oke, sebenarnya untuk faktor imunitas itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk yang mempengaruhi dari faktor internal itu pastinya mulai dari makanan-makanan yang kita konsumsi, kayak apa yang kita makan sehari-hari, terus gimana suplemen yang kita konsumsi, terus juga dilihat juga dari faktor aktivitas fisik kita gitu. Jadi apakah kita ini sehari-harinya hanya diam-diam aja kah atau aktif dalam beraktivitas fisik, seperti itu faktor dari internal. Nah, faktor eksternal yang bisa mempengaruhi imunitas tubuh juga dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita kan kegiatan tuh mungkin ada sekarang beberapa yang
sering mobilisasi keluar ya. Nah, ini juga yang dapat mempengaruhi karena kalau lingkungan kita itu tidak kondisinya kurang baik, mulai dari berpolusi, terus apalagi sekarang kan kita lagi di masa-masa pandemi ya, virus itu kita nggak tahu nih apakah ada di sekitar kita atau enggak. Itu sangat mempengaruhi banget Kak gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya internal aja, tapi eksternal juga. Berarti ini ya dari makanan yang kita asup, dari aktivitas kita, dan juga faktor lingkungan ya. Ini menarik banget untuk kita diskusikan maju ke topik-topik selanjutnya. Jadi gimana sih Kak cara meningkatkan imunitas tubuh kita itu? Halo, Kak Ajeng. Masih bersama kita? Oh, ternyata agak ini ya, mungkin koneksinya kurang bagus. Coba kita tunggu sebentar ya. Siapa tahu nanti kalau koneksinya udah bagus bisa gabung lagi. Tapi sambil menunggu Kak Diajeng untuk balik lagi, teman-teman kalau misalkan ada yang punya pertanyaan, boleh diketik aja di input ke question box. Siapa tahu nanti kalau kita ada waktu, kita coba review juga, kita coba tanyakan ke Kak Ajeng pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, tadi udah masuk sih, request-nya udah aku accept. Halo? Oh, udah gabung lagi ya, Kak Ajeng? Bisa dengar nggak? Iya, bisa Kak. Kita bisa mulai lanjut lagi nih. Halo, Kak Ajeng. Iya, halo Kak. Oke. Ini udah terdengar belum ya Kak? Udah, sekarang udah terdengar. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa dengar ya. Kak, kamu bisa dengar aku kan ya? Kak Ajeng. Iya. Iya, silakan Kak, boleh lanjut lagi. Oke, kita lanjutin ya. Tadi kan kita udah dari kita buka dengan faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi imunitas tubuh. Nah, berarti untuk cara menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap tinggi itu gimana ya, Kak? Oke, cara menjaga imunitas ya Kak? Iya. Ini suaraku sudah terdengar jelas belum ya? Okay. Udah, tapi mungkin delay. Nah, jadi cara kita untuk meningkatkan imunitas itu pertama pastinya kita wah, aku lanjut ya Kak untuk gimana caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi banget ya teman-teman cara-cara untuk meningkatin imunitas kita. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah yang kita kontrol dulu nih teman-teman, mulai dari aktivitas fisik, terus juga konsumsi makanan, terus juga mulai dari istirahat yang cukup, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, konsumsi yang baik itu seperti apa sih? Konsumsinya itu kita bisa terapkan konsumsi gizi seimbang, di mana setiap kali makan itu kita konsumsi ada makanan pokok, terus ada lauk pauk yang terdiri dari lauk hewani dan juga lauk nabati. Terus ya, untuk konsumsi sayur buahnya itu wajib kita konsumsi dalam setiap kali makan gitu. Itu yang pertama dari makanan. Terus yang kedua bisa juga dari aktivitas fisik kita sehari-hari.
Jadi walaupun kita di rumah aja, walaupun memang mobilisasinya rendah, itu diutamakan kita tetap melakukan aktivitas fisik. Nah itu bisa ngelakuinnya itu yang ringan-ringan aja gitu. Mungkin kita bisa melakukan stretching di rumah, terus kita bisa melakukan workout ringan di rumah. Jadi tetap dilakukan banyak aktivitas fisik itu. Oke, Kak. Terus, Kak? Kak Ajeng masih sama kita nggak ya? Atau jangan-jangan koneksi aku yang jelek ya? Halo? Suaranya masih terdengar nggak, Kak? Kak Ajeng aku dengar. Tadi aku udah dengar sampai gizi seimbang dan juga untuk tetap berolahraga di rumah. Misalkan dengan stretching ringan, olahraga ringan. Tadi aku dengar sampai situ. Oke, kita lanjut ya, Kak. Selain kita stretching kan, yang bisa kita lakukan itu adalah konsumsi air putih 8 gelas sehari. Nah, mungkin ini masih jarang banget nih kita lakuin. Kadang kita masih konsumsinya mungkin sesekali aja kalau kita ingat, atau bahkan cuma setelah kita makan. Nah, padahal ini juga penting banget teman-teman untuk menetralkan racun di tubuh kita. Itu air putih itu penting banget. Jadi anjurannya itu kita konsumsi minimal tuh 8 gelas atau setara dengan 2 liter. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga untuk selain aktivitas fisik, konsumsi air putih, perilaku hidup bersih dan sehat itu juga sangat menunjang imunitas kita. Karena kalau misalnya kita di lingkungan yang kurang sehat, di lingkungan yang kurang bersih, itu kan bisa memudahkan virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah kenapa penting banget kita menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Minimal kita dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita lakukan cuci tangan rutin, cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Jadi itu sih, Kak, beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan nih untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tadi salah satunya itu ada ini ya, minum air putih 8 gelas sehari. Kadang-kadang tuh orang kan yang apa ya, mungkin nggak keep track berapa gelas yang udah dia minum, bahkan kadang-kadang disubstitusi, teh kan pakai air putih juga bikinnya. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih, Kak? Iya, sangat berpengaruh ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita sehari-harinya kurang minum air putih 8 gelas, itu sebenarnya sangat berpengaruh ke kesehatan kita. Bahkan kalau misalnya air putih itu bisa kan penyakit tertentu gitu. Jadi memang air putih itu penting banget. Bahkan baiknya tuh kita tracking. Kita sampai jam sekian harus udah konsumsi 4 gelas gitu. Jadi mungkin setengah hari kita, nanti setengah hari lagi kita konsumsi 4 gelas. Jadi kan terpenuhi tuh 8 gelas. Nah, itu penting banget. Dan di sini poinnya adalah konsumsi air putih, bukan air yang berwarna. Jadi memang usahakan 8 gelas ini adalah air putih di luar air yang berwarna. Karena memang dari ahli gizi sendiri itu kurang menganjurkan untuk konsumsi air yang terlalu berasa. Karena kan itu biasanya mengandung gula, terus mengandung bahan-bahan lainnya ya. Nah, itu bisa menyebabkan kita itu kelebihan kalori. Jadi memang sebaiknya 8 gelas itu sudah standar minimal ya teman-teman. Jangan dinego lagi, kan itu udah minimal banget. Tapi benar ya, itu kayaknya caranya tadi bisa juga tuh dipakai dengan menargetkan setengah hari 4 gelas, setengah hari sisanya 4 gelas lagi gitu ya. Itu kayaknya benar-benar bisa kita mulai dari sekarang deh untuk menerapkan cara seperti itu. Kemudian Kak Ajeng, tadi juga kan Kak Ajeng juga bilang kalau konsumsi buah dan sayur itu kalau bisa di setiap kali kita makan buah dan sayur. Memangnya apa sih, Kak, manfaat dari buah dan sayur?
Oke, nah kalau kita ngomongin soal manfaat buah dan sayur, ini banyak banget teman-teman manfaatnya. Jadi uh, kita tahu ya bahwa buah dan sayur ini punya kandungan vitamin, mineral, serat yang sangat tinggi. Gak hanya vitamin mineral aja, tapi juga mengandung antioksidan, terus juga kan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, tadi berkaitan juga sama imunitas itu. Kalau misalnya kita rutin konsumsi buah dan sayur, otomatis imunitas kita juga akan meningkat. Nah, terus selain itu juga buah dan sayur itu banyak banget nih orang-orang yang belum kalau bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Karena kebanyakan orang tahu menjaga kesehatan tulang dan gigi itu hanya lewat kalsium, susu, protein. Nah, padahal sebenarnya konsumsi buah sayur ini juga bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Jadi memang banyak banget tuh manfaatnya. Bahkan salah satunya tuh bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Nggak hanya itu, menarik banget. Juga bisa untuk menurunkan kolesterol. Mungkin di sini hanya itu bisa mengonsumsi buah dan sayur untuk menormalkan kadar kolesterol itu sendiri. Terus juga yang paling penting ini bisa melancarkan pencernaan karena buah dan sayur ini kan tinggi banget serat ya. Nah, serat yang terkandung di dalam buah dan sayur ini bisa untuk melancarkan pencernaan gitu. Jadi kalau kita bicara manfaat buah dan sayur itu banyak banget. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya itu tiap hari. Iya, setuju. Tapi Kak, kalau sekarang kan di masa pandemi, orang-orang tuh kadang langsung pakai cara instan. Udah pakai vitamin aja, pakai suplemen aja, langsung yang 1000 mg, 2000 mg. Itu sebenarnya sah-sah aja atau ada baik buruknya pro kontranya gitu ya Kak? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal zat gizi, sebenarnya tubuh kita itu punya masing-masing kebutuhan hariannya. Yang sangat disarankan itu kita konsumsi gizi seimbang supaya apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu memang sesuai gitu. Jadi nggak kekurangan juga nggak kelebihan. Nah kalau misalnya suplemen ini biasanya dianjurkan untuk pertama bisa untuk orang yang memang dalam kondisi tertentu, entah mungkin yang kena penyakit atau mungkin butuh suplemen tambahan karena kekurangan. Normal itu baiknya memang disarankan yang baiknya yang pas-pas aja, yang sesuai dengan kadarnya, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Ini ya, berarti emang sebenarnya yang paling pas yang tadi kata Kak Jen ya, harus tetap memperhatikan gizi seimbang supaya ternyata kalau misalkan minum vitamin atau suplemen malah bisa menjadi kelebihan gizi ya. Oke. Nah kalau gitu Kak, apa Kak? Iya, jadi memang baiknya sih kita dari bahan alami aja supaya tubuh kita tuh bisa menyesuaikan juga. Karena kalau overdosis, kadarnya terlalu tinggi itu juga kurang baik untuk tubuh. Iya. Kalau gitu ada nggak sih Kak buah atau sayur yang memang ampuh khusus untuk meningkatkan imunitas kita gitu? Oke, kalau bicara buah dan sayur yang paling ampuh atau kita biasa bilang tuh superfood itu sebenarnya dianjurkan itu kita konsumsi buah dan sayur itu beraneka ragam. Jadi nggak pilih-pilih nih teman-teman. Jadi nggak hanya itu aja yang dikonsumsi. Jadi dalam satu hari itu memang dianjurkan konsumsi sayur dan buah itu minimal 3 porsi dalam sehari gitu. Dan jenisnya apa aja, sebenarnya jenisnya itu dikembalikan lagi dengan kesukaan teman-teman, tapi memang dianjurkan tetap bervariasi gitu. Tahu bervariasinya dari mana sih? Itu kita gampang banget bedainnya bisa dari warna. Jadi pilihan warna itu sangat
baik untuk kita tentukan apa yang mau kita konsumsi gitu. Semisalnya pagi kita udah konsumsi sayur dan buah warna hijau. Nah, nanti siang itu bisa kita kombinasikan dengan warna lain sampai nanti ke malam hari gitu. Jadi memang baiknya dalam satu hari itu bervariasi warnanya. Gitu. Sorry Kak, kalau misalkan buah kan kadang-kadang kulitnya hijau, dalamnya warna-warni nih, putih atau oranye, itu berpengaruh nggak? Atau yang penting kulitnya warna hijau? Oh, oke. Sebenarnya lebih pentingnya itu isinya sih. Okay. Jadi kayak misalnya makan mangga kulitnya luarnya itu hijau, isinya kan kuning. Oh, berarti kita konsumsi itu ada kandungannya sendiri karena di warna daging buahnya gitu. Karena kan yang kita makan daging buahnya. Benar. Siapa tahu. Kalau gitu kan kita harus punya ini ya, konsumsi gizi buah dan sayur 3 kali sehari, harus diatur juga berdasarkan mungkin kita bisa atur dari warnanya supaya bervariasi dan gizi yang diserap oleh badan kita juga bervariasi. Nah, cara mengaturnya tuh ada nggak sih Kak trik-triknya untuk misalkan building consumption plan atau mungkin pakai metode diet tertentu? Oke, sebenarnya dalam pengaturan konsumsi buah dan sayur paling mudah dan gampang yang bisa dilakukan semua orang itu dengan metode gizi seimbang. Jadi biasanya dalam setiap kali makan itu kalau misalnya kita kadang terlalu memperhatikannya konsumsi nasi dan lauknya aja ya. Nah, padahal yang harus kita perhatikan adalah porsi buah dan sayurnya juga nih. Nah, caranya tuh gampang banget teman-teman. Jadi biasa kan kita makan pakai piring bulat ya. Atau mungkin di sini ada yang piringnya bentuknya. Oke. Nah, kita asumsikan piring yang biasa kita makan itu bentuknya bulat. Nah, itu bisa kita bagi dua terlebih dahulu. 2/3 bagian piring. 2/3 bagian dari piring itu kita sayurnya seimbang dengan nasi, lalu buah-buahannya itu seimbang dengan lauk pauk, seperti itu. Oke. Tadi kalau aku nggak salah dengar, caranya dengan plan gizi seimbang, yaitu mungkin kalau kita asumsikan satu piring bentuknya bulat, 2/3 dari piring itu isinya nasi dan porsinya sama dengan sayur, lalu 1/3 sisanya itu lauk. Bener nggak ya Kak? Iya betul, kayak 1/3-nya lauk ini itu disetarakan dengan buah juga. Jadi buah itu setara lauk, sayur setara dengan makanan pokok atau nasi. Oke, ini cara yang juga sangat menarik loh, bisa banget kita terapkan di kehidupan kita ya. Jadi nggak asal ngambil, asal naruh aja sembarangan di piring. Yang penting, aku maunya lauk yang banyak, enggak ya. Ternyata nggak gitu konsepnya. Harus ada gizi seimbangnya juga ya Kak ya, yang harus diatur. Iya betul. Oh ya Kak, bener ini kan tadi sempat kamera aku terputus, jadi aku sempat sesekali off cam ya Kak supaya suaranya itu. Iya, nggak apa-apa. Buat teman-teman juga please stay tune karena yang penting informasinya ya yang kita dapat dari kakak ahli gizinya. Jadi dengerin suaranya bisa lah ya kita terima. Nah kita lanjut ya Kak. Oh ini kameranya dinyala lagi nih. Iya jadi tadi kalau sempet agak nge-lag atau muter gitu aku sempet offin dulu karena takutnya nanti terputus. Iya. Oke. Nggak apa-apa Kak. Kita lanjut ya ngobrolnya. Nah, tadi kan sebenarnya di awal ada tuh perbincangan kita tentang vitamin dan suplemen itu hanya untuk kondisi tertentu ya, untuk orang-orang tertentu yang mungkin memang dianjurkan oleh dokter juga. Kalau misalkan untuk buah, emangnya semua buah itu bisa dikonsumsi semua orang atau kalau orang-orang dengan kondisi tertentu itu harus spesifik buah ini aja, buah itu aja, nggak boleh buah ini, nggak boleh buah itu, gimana Kak? Oke, sebenarnya kalau dalam kondisi tertentu, dalam arti mungkin dia sedang menjalani terapi diet,
itu kayak contohnya penderita untuk lambung itu kan biasanya kita anjurkan untuk mengonsumsi yang porsi kecil tapi sering, terus juga makan itu sebisa mungkin hindari yang terlalu asam, jangan yang terlalu pedas juga gitu. Cuman memang kalau dalam hal pengaturan makanan pada penderita penyakit tertentu itu yang sesuai dengan syaratnya, jadi buahnya itu bisa disesuaikan gitu. Contoh kadang orang tuh bilang bahwa nanas itu nggak boleh untuk yang menderita penyakit mah. Nah sebenarnya nanas ini apa? Memang dia matang gitu, jadi rasanya nggak terlalu asam gitu. Terus kalau misalnya untuk penyakit lainnya itu sebenarnya bisa juga dikembalikan. Kita lihat juga nih kondisi orang itu tersebut tuh bagaimana, apakah Maaf ya Kak, tadi aku tuh terakhir dengarnya sampai kalau konsumsi nanas itu katanya tidak dianjurkan. Tapi sebenarnya bagaimana Kak? tapi sebenarnya itu aman kok Kak. Jadi kalau misalnya selagi memang nanasnya itu tidak terlalu asam, kondisinya itu matang, itu sangat aman untuk Oke. Berarti sebenarnya buah-buah yang dilarang untuk penyakit seperti mah gitu atau GERD bisa juga ya Kak ya. Berarti jangan yang terlalu asam ya Kak ya. lebih ke rasanya, tapi untuk variasinya kita anjurkan tetap bervariasi, tapi memang hindari yang terlalu asam atau buah-buahan yang bergas. Berarti kalau misalkan kalau kata orang, oh kalau punya penyakit asam lambung lebih baik malah minum lemon, padahal lemon itu kan asam ya Kak. Itu benar atau enggak ya? Oke, jadi memang lemon itu sebaiknya dihindari sih untuk menderita lambung. Rasanya yang asam itu kan memicu asam lambung ya Kak. Jadi memang baiknya mungkin kalau misalnya mau konsumsi lemon itu dikombin dengan buah yang memang rasa manisnya itu atau rasa kebalik dari lemon itu lebih kuat gitu. Jadi jangan sampai malah terlalu asam dan menaikkan asam lambung. Oke. Itu kalau untuk yang punya penyakit lambung ya, jadi dikombin, jangan yang terlalu asam, dicampurkan juga konsumsi buahnya dengan buah yang tidak terlalu asam atau agak manis ya. Oke Kak. Kemudian kalau misalkan kalau untuk orang-orang yang punya kondisi diabetes, itu ada buah-buah yang pantang untuk dikonsumsi nggak Kak? Oke. Kalau kita bicara tentang penyandang diabetes atau diabetesi, itu memang sebaiknya sangat dibatasi dalam konsumsi karbohidrat atau gula yang memiliki kandungan gula tertentu. Jadi yang harus diperhatikan itu kita harus lihat kadar indeks glikemiknya. Jadi orang-orang diabetes itu dianjurkan konsumsi buah-buahan, tidak hanya buah-buahan tapi memang seluruh bahan makanan yang indeks glikemiknya itu rendah gitu. Jadi memang sebaiknya sebelum konsumsi kita lihat dulu nih apakah kadar buah ini indeks glikemiknya tinggi, sedang atau rendah gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi untuk indeks glikemik dikatakan rendah itu apabila dia di bawah 55. Contohnya itu ada beberapa buah yang di bawah indeks glikemik tersebut, itu ada apel, terus juga pisang, jeruk, kiwi, ataupun seperti itu. Jadi jangan yang terlalu tinggi indeks glikemiknya, sebaiknya dihindari. Tapi yang perlu menderita diabetes itu aman, jadi jangan sampai kita mengira bahwa wah lagi penyandang diabetes nggak boleh makan buah, akhirnya dia nggak makan buah. Tetap konsumsi, tapi memang sesuai dengan batasan. Kadang yang kita suka lupa batasan konsumsinya.
Mm-mm. Berarti kalau untuk yang punya diabetes sebenarnya nggak apa-apa makan buah, cuman emang harus diperhatikan kadar glikemiknya ya, kayak yang harus di bawah 55. Tadi juga udah di-mention sama Kak Diajeng beberapa contoh buah yang mungkin bisa dikonsumsi oleh kita-kita yang mungkin kalau punya diabetes. Kalau kadar glikemik itu cara ngeceknya di mana ya Kak? Kak Ajeng. Halo Kak, terputus Kak? Tadi kamu dengar nggak pertanyaan aku? Aku ulang lagi deh ya. Tadi aku nanya, yang kadar glikemik itu kita bisa cek di mana ya Kak? Oke, kalau kadar glikemik itu karena sekarang udah cukup canggih ya Kak, jadi di sumber tertentu itu kita bisa cari tabel indeks glikemik. Oh. Nah, kita browsing juga itu bisa itu ada buku yang mana itu tuh menjelaskan kadar indeks glikemik dari beberapa buah. Itu kita bisa lihat nih, oh buah ini termasuknya dalam kategori rendah, berarti masih terus kita bisa cek juga untuk indeks glikemik yang lain seperti itu. Oke. Ini kalau boleh nih Kak, kita buka pertanyaan di question box dulu ya, sama mungkin kalau ada yang di komen juga nanya-nanya, boleh ya, mungkin beberapa pertanyaan. Ada yang nanya nih, kelihatan nggak Kak? Boleh nggak bikin jus sekaligus dengan kulit-kulitnya untuk buah tertentu karena kandungan nutrisinya? Itu boleh nggak sih Kak sebenarnya? Oke, nah sebenarnya tergantung sih buahnya buah apa dulu nih teman-teman. Memang kan ada buah yang bisa kita langsung dikonsumsi. Tapi kalau misalnya itu dikupas atau tidak jangan dikonsumsi, jangan dijus bersama kulitnya sih teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu buat apa dulu nih gitu, karena kayak contohnya melon dikonsumsi kulitnya tuh mulai dari teksturnya itu kan juga pasti akan berubah ya Kak, dan juga rasanya mungkin nggak selezat seperti apa yang kita bayangkan gitu. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya dari Sanzarzak. Kemudian kalau di kolom komentar ada juga yang nanya, @Viruginia, ada yang bilang buah lebih baik di jus, sayur lebih baik dimakan. Apakah benar? Mengingat kadang kita juga suka ngejus sayur-sayuran seperti jus bayam. Gimana Kak? Itu berpengaruh nggak? Atau jangan-jangan kalau sayur di jus malah berkurang nutrisinya? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya buah dan sayur yang di jus itu bukan berkurang nutrisinya, tapi memang mulai dari teksturnya itu berubah ya gitu. Tapi memang kita tetap anjurkan konsumsi buah itu adalah buah potong, dan juga sayuran itu adalah kalau bisa sayur yang memang direbus tapi tidak terlalu dipotong kecil-kecil gitu. Oke, jadi kalau sayur tetap direbus ya, tetap direbus, nggak langsung mentah-mentah di blender gitu ya. Terus? Ya, atau mungkin ada metode namanya bleaching. Jadi kita emang bisa rebus hanya sebentar aja untuk pertama biar supaya lebih bersih sayurnya seperti itu Kak. Tapi kalau misalnya memang dari teman-teman lebih sukanya itu konsumsi jus, itu nggak apa-apa, disarankan juga gitu, karena memang kalau misalnya kita konsumsi sayur dan buah sesuai dengan porsinya itu memang tetap sama baiknya untuk tubuh. Oke. Jadi sayur nggak apa-apa juga di jus, nggak cuman dimasak biasa aja, tapi memang ada caranya ya, tadi direbus sebentar baru di blender. Kemudian masih terkait dengan memproses buah dan sayur, ini ada pertanyaan dari question box Kak. Ada nggak sih buah dan sayur yang dibuatkan jus ternyata jadi racun? Soalnya aku suka campur buat jus. Gimana Kak? Oke, sebenarnya perpaduan antara
buah dan sayur itu bagus banget ya Kak, Bu. Jadi bukan membuat racun, tapi justru kalau yang misalnya contoh nutrisi yang ada di buah dan nutrisi yang ada di sayur itu saling bersatu, itu justru saling melengkapi gitu. Jadi sejauh ini sih nggak ada buah dan sayur yang mengandung racun ketika disatukan gitu. Jadi itu sangat aman teman-teman gitu. Apalagi ketika kita konsumsi jusnya, caranya di cold press bukan di blender, karena beda ya yang cold press dengan di blender gitu. Pertama dari suhunya juga beda, karena kalau di blender itu kan mengandung unsur pemanasan yang bisa mengurangi zat gizi, tapi kalau misalnya di cold press itu 100% memang nggak mengurangi zat gizinya gitu. Jadi itu sih sejauh ini perpaduan buah dan sayur ketika dicampur itu bagus banget. Oke. Ini barusan lumayan ya bisa menjawab juga ada satu pertanyaan dari Alfimu 12, bagaimana nutrisi antara buah yang di jus dan cold press. Tadi udah dijawab ya, berarti kalau di blender karena ada panasnya, makanya itu bisa mengurangi nutrisi dari buah dan sayurnya itu ya Kak ya? Halo, Kak Jen. Halo Kak, ya tadi aku terakhir dengar yang buah yang di cold press dan di blender ya. Oh ini ya, dari Kak ya, bagaimana nutrisinya ya Kak? Betul. Jelas memang nutrisinya yang lebih terjaga itu ketika di cold press Kak, gitu. Jadi ketika di cold press itu kan buah dan sayur ini tidak mengalami pemanasan, lebih aman dan kandungan gizinya lebih terjaga, seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Alfimu 12. Kemudian ada juga nih yang bertanya mengenai mungkin terkait dengan kondisi badan dia juga ya, dari Nafmu, buah atau sayur yang paling bagus untuk menurunkan kolesterol apa ya? Mungkin Kakak ada rekomendasi Kak? Oke, buah dan sayur yang dapat menurunkan kolesterol ini adalah yang direkomendasikan pertama adalah sayuran hijau Kak. Sayuran hijau itu bisa kita konsumsi karena memang itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Terus kalau untuk buah-buahan itu buah-buahan yang tinggi vitamin, mineral dan tinggi serat. Tapi memang hampir semua punya kandungan itu ya Kak. Nah mungkin untuk rekomendasi tepatnya untuk buah itu bisa dari apel, buah naga, semangka, terus bisa juga dari melon gitu. Terus kalau untuk sayurannya, sayuran hijau itu bisa kita dapat dari bayam, brokoli, seledri, itu bisa untuk menurunkan kolesterol. Kalau dari buah-buah ini aku sok tahu dulu ya. Buah-buah yang tadi disebut sama Kak Ajun kayaknya emang banyak airnya ya daripada kepadatan dagingnya gitu. Bener nggak sih Kak? Oke, kandungan airnya ya cukup tinggi juga Kak. Tapi emang apakah yang kalau orang-orang kolesterol harus diarahkan ke buah-buah yang lebih banyak kandungan airnya atau enggak? Oke, sebenarnya enggak juga sih Kak. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang buah dan sayur ini khasiatnya kan memang salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan di awal bisa menurunkan kolesterol karena kandungan vitamin, mineral dan seratnya itu yang bisa menurunkan kolesterol. Jadi karena ini memang hampir ada di semua buah, jadi sebaiknya tetap dianjurkannya entah itu yang tinggi kadar airnya pun kadar airnya tidak terlalu tinggi itu tetap bisa konsumsi Kak. Maaf Kak, apa yang tidak terlalu tinggi? Untuk orang yang kolesterol, sorry tadi mungkin koneksinya kurang jelek ya. Tadi aku dengarnya yang tidak dianjurkan adalah buah dengan kandungan bla 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 yang tidak terlalu tinggi. Keputus kayaknya tadi sempat. Apakah? Oh, oke. Jadi kalau kalau yang terkait kolesterol itu memang yang bermanfaat dari buah dan sayur ini untuk menurunkan kolesterol itu kan kandungan vitaminnya ya Kak, vitamin dan juga seratnya. Nah, untuk buah dan sayur itu hampir semuanya kan mengandung tinggi vitamin dan tinggi serat. Jadi untuk anjurannya memang tetap Kak kita bisa konsumsinya itu beragam gitu karena poinnya tadi sih Kak, ketika kita konsumsi aneka macam buah dan sayur itu
pasti perpaduan vitaminnya itu kan lebih tinggi ya gitu. Jadi itu sih yang sangat dianjurkan untuk entah kita yang normal ataupun ada tujuan tertentu dalam diet penyakitnya. Terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Nah, aku lanjut lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan terkait buah dan sayur. Kalau kata orang, konsumsi buah dan sayur itu bisa bikin awet muda. Menurut Kakak gimana itu? Apakah itu mitos atau fakta? Oke, kalau untuk awet muda, sebenarnya kesehatan kulit itu tiap orang beda-beda ya Kak. Nah, tapi memang ketika kita rajin konsumsi buah dan sayur, itu tubuh kita dapat tuh Kak antioksidannya. Nah, antioksidan ini yang bisa untuk meremajakan sel-sel kulit kita gitu. Jadi, terlihatnya lebih awet muda. Nah, tapi memang nggak hanya dengan konsumsi buah dan sayur aja, harus diimbangi juga nih Kak dengan aktivitas fisiknya, dengan olahraganya gitu. Jadi kalau misalnya kita makan buah dan sayur tapi nggak ngelakuin apa-apa, nggak olahraga, itu kurang gitu. Jadi memang biar lebih optimal supaya kulit kita sehat, gak hanya kulit aja tapi seluruh tubuh kita juga sehat, itu dianjurkan untuk tetap melakukan aktivitas fisik juga tambahannya. Oke. Berarti yang penting adalah mengkonsumsi buah dan sayur yang antioksidannya tinggi ya, dan juga diseimbangkan dengan aktivitas kita agar ada sedikit gerak lah ya dalam sehari. Oke. Nah, dari semua itu kan kita udah tahu nih ya berbagai macam manfaat buah dan sayur dan salah satunya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Berarti penting banget sebenarnya kita untuk mengkonsumsi buah dan sayur seperti yang tadi Kak Ajeng bilang, setidaknya 3 kali sehari. Nah, cara tips-tips untuk memilih buah dan sayur yang baik itu gimana ya Kak? Kak Ajeng kayaknya memang dianjurkan koneksinya. Kita pilih buah dan sayur yang fresh. Kalau bisa freshnya itu langsung dari petaninya itu lebih bagus ya. Cuman kan kurang memungkinkan gitu, tapi yang paling memungkinkan adalah kita beli dalam kondisi yang memang dia tuh baru turun dari supplier gitu. Jadi jangan sampai kita tergoda karena dari penampilan luarnya itu bagus, tapi ternyata itu sayur dan buah yang udah lama gitu. Jadi memang sangat dianjurkan untuk kita membelinya itu bisa dari pasar tradisional yang setiap harinya itu ada pengiriman buah dan sayur yang bagus gitu. Jadi pertama itu Kak, kita bisa lihat dari segi kualitasnya, kapan dikirimnya, kapan diterimanya dari si penjual buah dan sayur ini gitu. Jadi jangan sampai kita beli buah dan sayur yang ternyata udah di toko itu tuh udah seminggu, udah 2 minggu. Itu kadang memang penampilan luarnya itu memang bagus, tapi belum tentu itu baik untuk tubuh kita. Seperti itu. Terus juga terkait dengan warna, disarankan memang kita coba pilih buah dan sayur itu dengan warna yang cerah gitu. Jadi jangan sampai udah layu, jangan sampai udah banyak bercak atau akibat dari serangga yang menghabisi sayur dan buah itu gitu. Jadi itu sih Kak beberapa tipsnya untuk kita coba pilih buah dan sayur yang baik. Oke, kalau boleh aku recap, tadi itu tips untuk memilih buah dan sayur yang baik adalah sebenarnya kalau bisa langsung dari petani, tapi karena tidak mungkin kita bisa coba cari di pasar tradisional karena supply buah dan sayurnya setiap hari di drop, jadi pasti fresh dibandingkan dengan mungkin kalau buah dan sayur yang di supermarket kadang-kadang ada yang udah beberapa hari, jadi mungkin kurang begitu fresh ya Kak ya. Dan juga memilih buah dan sayur yang warnanya cerah ya Kak ya. Iya, betul banget Kak. Nah, berarti kalau kaitannya dengan eats buah nih Kak, kalau kita memilih eats buah, apakah eats buah memang menghadirkan buah dan sayur yang memang fresh banget atau gimana Kak? Iya Kak, jadi memang kan kita
setiap hari produksi itu dari supplier buah dan sayur yang pengirimannya juga terupdate ya Kak. Jadi bukan sayur dan buah yang lama-lama gitu. Kita selalu gunakan bahan-bahan baku yang segar. Terus juga selain itu nggak hanya segar nih Kak, tapi kita juga memang dari petani lokal karena sesuai sama salah satu misi It's Buah yaitu mendukung petani lokal gitu. Jadi dimana kita sama sekali nggak menggunakan buah impor gitu, karena kalau buah impor itu biasanya kan pengirimannya aja tuh bisa memakan waktu beberapa hari ya Kak gitu. Sedangkan ya kalau lokal memang estimasi waktunya itu lebih terjangkau. Kita juga memang ada salah satu misinya mendukung petani lokal gitu, yang mana kita itu mau mensejahterakan para petani lokal, terutama petani Oke. Berarti ini bisa langsung diterapkan ya sebenarnya. It's Buah itu, kalau tadi kan tips memilih buah dan sayur itu dengan memilih buah dan sayur yang fresh. Ternyata It's Buah juga sudah menerapkan prinsip itu bahwa di setiap produk yang mereka jual, mereka itu langsung mengambil buah dan sayur dari petani langsung. Apalagi petani lokal gitu ya. Jadi pasti terjamin buah dan sayur itu fresh. Bener nggak Kak? Iya, benar banget karena selain itu juga memang gak hanya dukung petani lokal aja, misi lain kita itu ada berbagi sehat dan juga ada ramah lingkungan. Nah, kalau berbagi sehat itu yang biasa kita lakukan adalah membagikan cold press juice kita ke adik-adik yang membutuhkan. Salah satunya itu ke YKI, kita mendistribusikan cold press juice kita. Terus ramah lingkungan di sini It's Buah itu menggunakan botol kaca, jadi bikin botol plastik yang bikin sampah gitu. Jadi itu sih beberapa bahan ketika teman-teman di sini konsumsi atau membeli produk cold press juice It's Buah. Jadi nggak hanya dapat sehatnya untuk diri sendiri aja, tapi saya juga memberikan sehat untuk orang lain gitu. Benar, bagus banget itu visi misinya It's Buah ya. Itu kalau misalkan pakai botol kaca, kita bisa balikin lagi nggak sih ke It's Buah? Botol kacanya. Iya, bisa banget Kak. Jadi nanti setiap penukaran 10 botol itu akan kita berikan 1 botol. Menarik banget. Kalau kita balikin 10 botol kaca, kita bisa dapat 1 botol jus yang gratis ya. Oke, bisa dicoba itu teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti obrolan kita. Nggak terasa nih udah jam 17.47. Nggak terasa udah sekitar 50 menit ya. Berarti teman-teman udah stay tune di Instagram live talk kita. Terima kasih banyak Kak Ajeng untuk ilmu-ilmunya, berbagi ilmu praktis-praktis tentang meningkatkan imun tubuh kita dengan buah dan sayur. Terima kasih Kak Ajeng. Nah, buat teman-teman yang udah stay tune, terima kasih juga sudah mengikuti Instagram live kita sore hari ini. Mohon maaf sekali koneksinya mungkin agak buruk, tapi semoga apa yang sudah diperbincangkan. Oh ya, selamat sore aja, Kak Ajeng. Ya. Jadi teman-teman aku lanjutin ya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti Instagram live kita. Mohon maaf koneksinya agak buruk, tapi semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan teman-teman. Mungkin ilmunya juga bisa dibagi ke keluarga, ke teman, sahabat, dan lain-lain. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Teman-teman, sebelum aku tutup, ingin mengingatkan untuk terus mengikuti kegiatan YKI, bisa follow semua sosial media YKI, dan yang terbaru ada juga podcast dari YKI, podcast Sehati, dan juga podcast Saya Hebat bisa diikuti di Spotify YKI. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah setia banget mengikuti kegiatan YKI. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan baik selanjutnya. Selamat sore.